Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessi Puspa Ayuwardani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemanasan global untuk SMA Fisika kelas 10 fase E. Adapun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan adalah untuk memahami konsep pemanasan global, menganalisis penyebab dan dampak pemanasan global, serta menciptakan solusi atas perubahan iklim serta pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pemanasan global, kita harus memahami apa itu energi, bentuk-bentuk energi, dan juga energi terbarukan. Nah, seperti yang kita tahu, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau melakukan suatu perubahan. Beberapa bentuk energi yang sering kita dengar seperti energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Persamaannya dituliskan dengan energi potensial sama dengan M kali G kali H, dengan M merupakan massa benda, G merupakan gravitasi, dan H merupakan ketinggian letak benda dari bumi. Kemudian ada energi kinetik yang merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat geraknya. Energi kinetik bercirikan memiliki gerak atau V kecepatan, sehingga persamaannya dituliskan dengan energi kinetik sama dengan setengah M V kuadrat, dengan M adalah massa dan V merupakan kecepatan. Selanjutnya adalah energi mekanik yang merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda ataupun sistem. Persamaannya dituliskan dengan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Beberapa energi lain yang kita tahu seperti energi listrik, kemudian energi panas, energi nuklir, energi cahaya, dan juga energi bumi. Beberapa contoh tadi merupakan bentuk-bentuk energi yang terdapat di bumi kita. Selanjutnya kita akan bahas mengenai energi terbarukan yang juga dikenal sebagai energi ramah lingkungan. Merupakan jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan. Selanjutnya silakan perhatikan video berikut ini. Informasi selanjutnya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang menyelimuti Laut Kutub Utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angka ini adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah ini terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,4 juta kilometer persegi. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di Kutub Utara. Video tersebut memperlihatkan mengenai dampak dari pemanasan global, yaitu mencairnya es di Kutub Utara. Berita tersebut menyebutkan bahwa perubahan iklim dan juga dampak dari pemanasan global berkontribusi banyak terhadap mencairnya es di kutub. Sehingga pemanasan global itu dapat didefinisikan sebagai meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap. Matahari memancarkan radiasinya ke bumi menembus lapisan atmosfer bumi. Fenomena naiknya suhu bumi ini disebut dengan pemanasan global. Nah, apa sih yang menyebabkan pemanasan global ini dapat terjadi? Pemanasan global dapat terjadi dikarenakan meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Nah, apa sih itu rumah kaca? Jadi, rumah kaca adalah fenomena di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas matahari yang dipantulkan dari permukaan bumi, sehingga menyebabkan suhu rata-rata atmosfernya meningkat. Nah, namun keberadaan gas rumah kaca di atmosfer bumi ini sebenarnya sangat dibutuhkan.
Gas rumah kaca membantu bumi cukup hangat untuk ditinggali oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, apabila terlalu banyak, maka bumi akan terlalu panas, sehingga pemanasan global terjadi. Beberapa contoh gas rumah kaca yaitu gas karbon dioksida, belerang dioksida, karbon monoksida, dan juga metana. Nah, apa sih dampak dari meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer? Berikut kita akan bahas satu persatu. Pada gambar pertama, terlihat bahwa dampak dari pemanasan global yang sering kita rasakan adalah meningkatnya suhu di bumi. Semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi, gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan juga metana itu membuat panas dari matahari terperangkap di bumi, sehingga seperti yang kita rasakan sekarang, kita merasa cuaca lebih panas daripada biasanya. Contoh kedua yaitu curah hujan yang tinggi. Gas rumah kaca yang memasuki atmosfer suhunya akan meningkat, sehingga memicu peningkatan penguapan air ke atmosfer. Nah, peningkatan kelembaban ini kemudian akan memicu hujan yang semakin deras dan semakin ekstrim seiring dengan pemanasan global. Nah, curah hujan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan beberapa bencana di dunia seperti banjir bandang, tanah longsor, dan sebagainya. Dampak selanjutnya yang sudah kita bahas di awal tadi adalah mencairnya gletser atau es di kutub. Disebabkan oleh sejumlah faktor seperti iklim, cuaca, dan arus laut, tetapi faktor penentunya adalah air laut hangat sehingga mempermudah mencairnya gletser. Nah, hal tersebut juga berdampak pada beberapa habitat seperti beruang kutub. Nah, ternyata dampak dari pemanasan global ini juga mengancam ekosistem laut, yaitu menyebabkan suhu air laut semakin naik. Suhu air laut yang naik itu akan menghangatkan sehingga terumbu karang itu mengeluarkan lumut kecil yang hidup di karang dan menyebabkan pemutihan karang sehingga membuat terumbu karang semakin hilang. Panasnya suhu di bumi itu juga berdampak pada para petani, yaitu menyebabkan adanya gagal panen. Karena suhu di bumi yang lebih panas sehingga akan terjadi kekeringan dan menyebabkan musim yang tidak stabil sehingga petani akan merasakan gagal panen. Dampak selanjutnya adalah adanya kepunahan spesies. Perubahan lingkungan itu menyebabkan spesies itu tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah tersebut, sehingga beberapa habitat harus kehilangan rumahnya. Nah, beberapa hal tadi merupakan dampak dari pemanasan global. Selanjutnya, bisakah kita ikut serta dalam mengurangi pemanasan global? Adalah bisa. Berikut merupakan upaya untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama adalah menggunakan sumber energi utama seperti matahari, angin, dan air sebagai pengganti bahan bakar fosil. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya mengenai energi terbarukan yang memanfaatkan beberapa energi panas, angin, dan air sebagai alternatif energi listrik. Selanjutnya adalah kita dapat melakukan 3R dalam mengelola sampah. 3R merupakan metode pengelolaan sampah yang terdiri atas reduce, reuse, dan juga recycle. Reduce yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah seperti produk berbahan plastik. Contohnya kita dapat menggunakan tas kantong saat berbelanja, bukan menggunakan plastik. Kemudian reuse yaitu menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, yaitu contohnya menggunakan botol bekas air minum dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Kemudian recycle yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat. Contohnya mendaur ulang kertas menjadi kertas kembali. Nah, menerapkan 3R ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga diri sendiri.
selain untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Yang ketiga adalah kita dapat melakukan penanaman pohon, mencegah deforestasi, dan merestorasi hutan yang rusak. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penanaman 1000 pohon saat Hari Pohon Sedunia. Hal tersebut diupayakan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Mencegah deforestasi itu juga merupakan upaya untuk mengurangi pemanasan global, di mana deforestasi merupakan kegiatan penebangan atau pemindahan pohon secara besar-besaran dan cepat, sehingga lahan yang ada itu diubah menjadi non-hutan. Hal tersebut dilakukan secara alami atau dapat disengaja dikarenakan beberapa hal. Dan kita juga dapat melakukan restorasi hutan yang rusak. Kemudian yang keempat, menggunakan transportasi umum seperti bus Trans Solo dan juga kendaraan listrik untuk mengurangi banyaknya karbon dioksida yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pemanasan global. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.